Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita sudah sampai pada materi kesimpulan dari morfologi tumbuhan setelah kita kemarin mempelajari secara online melalui e-learning, melalui WhatsApp group, melalui e-book, melalui YouTube. Nah, semoga beberapa ilmu yang sudah dibagikan, yang sudah didiskusikan bermanfaat bagi kalian semua. Nah, dalam video ini saya akan memberikan ringkasan kesimpulan dari beberapa materi agar memperdalam materi yang sudah kalian dapatkan dan berguna bagi mata kuliah berikutnya atau mata kuliah lainnya. Oke, silahkan disimak terus video ini. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Terima kasih. Morfologi tumbuhan merupakan ilmu yang sangat menarik karena kita mempelajari struktur atau bagian-bagian tumbuhan yang tampak oleh mata kita atau yang bisa dilihat seperti ini. Kita bisa melihat strukturnya, kita dapat mengetahui berbagai macam bentuknya melalui morfologi tumbuhan. Ini adalah materi morfologi tumbuhan yang kita pelajari. Ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah, dan di dalam buah ini ada biji. Untuk materi lengkapnya sebagai berikut. Setelah mempelajari berbagai macam materi, banyak yang telah kita pelajari, sekarang waktunya kita menyimpulkan dari materi yang sudah ada, yaitu dalam bentuk ringkasan morfologi tumbuhan. Jadi secara singkatnya apa yang kita pelajari kemarin-kemarin itu adalah sebagai berikut. Yang pertama tentang keterkaitan morfologi tumbuhan dengan bidang ilmu lainnya. Kedua tentang dasar morfologi tumbuhan. Ketiga, organ tanaman. Keempat, reward bagi mahasiswa yang telah mengirimkan video praktikum terbaik. Nah, morfologi tumbuhan ini sangat berkaitan erat dengan bidang ilmu yang lainnya, misalnya plant fisiologi atau fisiologi dari tumbuhan, karena dari bentuk atau struktur tersebut kita akan mengetahui berbagai macam fungsi dari organ-organ tanaman. Selain itu, bentuk-bentuk atau jenis tumbuhan sangat berkaitan dengan plant systematic atau ke arah taksonomi, karena dengan melihat bentuk kita akan dapat mengetahui dari sistem kekerabatan ataupun sistem dari taksonominya. Kemudian dari plant morfologi kita juga dapat mempelajari evolusi, karena ada beberapa tanaman yang memiliki bentuk yang berbeda pada saat dulu maupun sekarang. Dari berbagai bentuk tersebut kita bisa mengetahui bagaimana evolusi dari suatu tumbuhan. Nah, selain itu dari morfologi tumbuhan kita juga dapat mempelajari ekologi, bagaimana tipe-tipe vegetasinya, apakah dia herba atau berkayu, bagaimana dia tempat tumbuhnya, seperti itu. Kemudian dari morfologi tumbuhan kita juga bisa mempelajari tentang genetik dari suatu tanaman, yaitu tentang hereditasnya. Kita dapat mempelajari hal-hal tersebut. Selain itu, yang jelas sekali dari morfologi tumbuhan kita dapat mempelajari perkembangan dari tumbuhan itu sendiri. Jadi, morfologi tumbuhan merupakan dasar dari berbagai bidang ilmu dalam biologi. Kemudian kita akan mempelajari dasar dari morfologi. Seperti yang kita ketahui tadi, morfologi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari organ-organ atau struktur dari tumbuhan yang tampak dari luar atau yang dapat kita lihat secara fisik. Nah, pada dasarnya terdiri dari dua bagian, yaitu root system, kemudian ada shoot system. Nah, bagian root system di sini ada bagian yang ada di dalam tanah, yaitu jenis perakaran. Kemudian di bagian shoot terbagi menjadi dua jenis, yaitu vegetative shoot system, yang kedua generatif. Bagian vegetatif yaitu terdiri dari batang dan juga daun. Sedangkan generatif atau perkembangbiakan terdiri dari bunga, buah, dan biji. Kemudian untuk dasar morfologi sendiri, kita mempelajari beberapa dasar atau struktur dari organ-organ tersebut.
Yang pertama, struktur dari akar. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada struktur umum dari akar, yaitu kaliptra, terus apek radicis atau ujung akar, ada rambut akar, batang akar, cabang akar, dan juga leher dari akar. Kemudian pada batang, struktur umum batang terdiri dari ada batang itu sendiri atau stem, kemudian ada petiol, ada tangkai dari daun, kemudian ada node atau buku, kemudian ada internode atau ruas-ruas dari batang. Nah, seperti itu. Di sini juga dijelaskan lebih lanjut. Di antara node ada internode. Jadi di antara buku-buku ada internode, ada ruas dari suatu batang. Kemudian dari daun, struktur dasar dari daun itu sendiri terdiri dari tangkai daun, kemudian ada pangkal daun, ada helaian daun, kemudian ada ujung daun. Di antara helaian daun terdapat ibu tulang daun yang paling besar sendiri, kemudian ada cabang tulang daun, dan di sini ada tepi daun. Jadi yang mengelilingi ini disebut tepi daun. Kemudian pada bunga, nah bunga ini kompleks ya. Jadi pertama ada pedikel, ada sepal, ada reseptakel, ada ovari, ada petal, ada pistil, ada stil, ada stigma, ada filamen, ada juga anter, ada juga stamen. Kemudian pada buah terdiri dari endosperm, ada embrio, ada seed. Ini merupakan bagian dari biji. Kemudian bagian dari luar buah ada exocarp, mesocarp, dan endocarp. Kemudian pada biji biasanya terdapat di dalam buah. Biji sendiri memiliki struktur yaitu ada pusar biji, ada tali pusar biji, ada inti biji, dan yang paling terluar adalah kulit biji. Nah, ini merupakan contoh dari organ vegetatif yaitu akar, batang, dan daun, sedangkan bunga, buah, dan biji merupakan organ generatif. Di antara dasar morfologi tersebut, kita akan belajar tentang organ tanaman. Materi ini adalah review dari materi kita yang kemarin. Jadi untuk bahasan lebih jelasnya, silahkan dilihat di slide-slide atau video di bab masing-masing organ tanaman. Di sini saya mengambil ringkasan dari beberapa materi tersebut. Diulang-ulang terus ya. Jadi materi dari morfologi tumbuhan yaitu terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan di dalamnya terdapat biji. Pertama dari akar. Nah, ini overview atau kita mempelajari ulang. Untuk lebih jelasnya ada di slide. Jadi ada akar sendiri terdiri dari 3, yaitu ada akar tunggang, akar serabut, dan di sini juga ada akar storage, yaitu akar yang dapat menyimpan makanan. Ada beragam jenis akar yang bisa dipelajari. Kemudian daun adalah mata kuliah yang sangat kompleks atau materi yang sangat kompleks. Dalam daun kita mempelajari daun lengkap dan daun tidak lengkap, di mana daun lengkap itu memiliki pelepah, helaian, dan tangkai. Sedangkan daun tidak lengkap yaitu daun yang tidak memiliki salah satu dari bagian ini. Ini adalah contoh-contohnya.
Dan dalam materi daun ini ada beberapa alat tambahan pada daun seperti ini. Dalam morfologi daun, kita juga mempelajari bentuk dari helaian daun yang sangat beragam, ujung daun, bangun daun, pangkal daun, tepi daun, permukaan daun, warna daun, dan juga pertulangan dari daun. Kemudian batang. Batang di sini yang kita pelajari adalah bentuk dan jenis dari batang. Jadi ini adalah bentuk batang, jenis-jenisnya ada pohon, ada semak, ada herba. Dari jenis batang, arah tumbuh batang, dan juga percabangan dari batang. Yang semua ini bisa dilihat di materi sebelumnya. Kemudian ada bunga. Bunga yang dipelajari yaitu jenis bunga. Ada tidaknya komponen bunga, ada bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Kemudian bagian reproduksi, bunga sempurna, tidak sempurna. Penggolongan tentang letak ovarium dan juga simetri bunga. Nah, ini ada contoh-contohnya. Bisa dilihat di slide atau video yang sebelumnya. Kemudian tentang buah. Ketika bunga mengalami penyerbukan, dia akan berkembang menjadi buah. Nah, buah di sini sangat beragam. Ada buah sejati dan juga buah semu. Bentuk buah juga sangat beragam, dari buah sejati tunggal hingga buah majemuk. Kemudian biji. Biji terdiri dari struktur yang sangat unik, yaitu dia memiliki embrio, ada food storage atau penyimpan makanan, dan juga ada lapisan kulit. Nah, berbeda antara biji dari angios dan gimnos. Sebagai contoh, ini buah apel. Di sini ini adalah buah, ini adalah bagian buah, dan biji ada di dalamnya. Sedangkan gimnos, bijinya terbuka, jadi dia seperti bunga. Nah, di sini ada cone, yaitu open cone dan terbuka, dan di dalamnya ada bijinya. Kayak gini. Nah, untuk bentuk dari biji dikotil dan juga minikotil. Nah, strukturnya seperti ini. Sama-sama memiliki kulit. Nah, kemudian ada kotiledon, ada radikula, kemudian ada hipokotil, ada epikotil. Nah, di sini ada sesama embrio. Nah, di monokotil ada endosperm. Nah, ada beberapa alat tambahan pada kulit biji yang kesemua contohnya sudah ada di slide sebelumnya. Nah, ini adalah contoh-contoh bentuk biji. Nah, sebelumnya terima kasih atas antusias dari mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan ini. Karena kita masih WFH ya, work from home. Jadi terima kasih sudah antusias ketika disuruh mengirimkan tugas, ketika berdiskusi. Semua mahasiswa aktif dan sangat antusias dalam mengikuti perkuliahan. Oleh karena itu, di sini saya akan memberikan reward bagi siswa yang telah mengirimkan video praktikum yang terbaik. Ada 5 buku bagi mahasiswa yang telah mengirimkan video praktikum bunga, buah, dan biji. Nah, pemenang video saya nilai dari kesesuaian video dengan instruksi yang saya berikan, yaitu ini instruksinya. Jadi membuat video praktikum tentang bunga, buah, dan biji sekreatif mungkin dari mahasiswa dalam membuat video praktikum dari bunga, buah, dan biji yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, ada banyak video sangat bagus sekali. Ada yang memberikan materi sebelum memberikan contoh,
ada yang full praktikum dan lain sebagainya. Nah, ini dia pengumuman pemenangnya. Ini adalah nama-nama mahasiswa yang mendapatkan hadiah dari saya yang telah mengirimkan video praktikum. Yang pertama Puji Indah Rahayu dan kedua Windiana. Selamat, video kalian merupakan video yang terbaik dari teman-temannya lainnya, dan teman-teman yang sudah mengumpulkan semua sangat bagus. Kemudian ada Gilang Dwi Prasetyo, Vika Alajuba, dan Imam Baihaqi. Yang ketiganya mendapat predikat good. Untuk yang lainnya juga excellent, awesome, sudah mengirimkan video, dan saya menghargai sekali semua dari karya kalian. Oke. Itu saja kesimpulan dari materi morfologi tumbuhan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan, apa yang sudah kita diskusikan bermanfaat bagi kita semua. Semoga COVID-19 segera berlalu dan kita bisa langsung bertatap muka di kelas. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.